apa sih Bu, menyerang apa begitu penyakit mulut dan kuku ini? Kebijakan menutup pasar hewan itu harusnya dilakukan nggak untuk saat ini begitu? Ini bahaya nggak sih buat manusia begitu? Seharusnya pemerintah itu juga menyediakan dosis vaksin yang cukup untuk peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, ketemu lagi di podcast tribunsolo.com. Kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi hangat ya, yakni tentang mewabahnya virus PMK atau penyakit mulut dan kuku begitu. Nah, saya sendiri awam dengan ini ya. Terus kemudian apakah ini berbahaya sih buat kita ya, buat manusia begitu. Nah, kami hari ini bersyukur bisa kedatangan tamu dari Universitas 11 Maret, dari UNS, dari Fakultas Peternakan Fakultas Peternakan UNS. Berikut ada dosen S1 Peternakan dari UNS, yaitu Dr. Hewan Endang Trirahayu. Bu Endang, leres nggih namanya? Bu Endang, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Bu Endang begitu untuk sharing dan berbagi dengan kami dan teman-teman di luar sana, Bu Endang. Bu Endang, seperti yang saya tadi sempat bahas begitu tentang virus PMK, Bu Endang. Ini betul ya, sekarang ini sedang mewabah virus PMK ini di Solo dan sekitarnya, atau memang di Pulau Jawa atau sedang di Indonesia, atau bagaimana Bu Endang ini? Oke, terima kasih. Ini memang saat yang menjadi ujian bagi para peternak terutama peternak sapi potong, bahwa setelah ada kasus PMK 1 ya, yang kemarin. Kapan itu Pak Endang? Tahun 2022. Oh, 2022 itu sudah mewabah. Sudah mewabah. Dan itu sudah 2023 itu sudah mulai menurun. Menurun sudah banyak berkurangnya. Tapi ternyata di akhir penghujung tahun 2024 itu muncul lagi. Dan ini kabarnya itu lebih menyebarnya itu lebih cepat daripada yang tahun 2022. Oh, iya. Bu Endang, virus PMK ini kalau misalnya Bu Endang, mohon maaf, kalau misalnya di petani sawah gitu ya, petani padi atau apa, serangan hama itu kan terjadi hampir tiap tahun gitu ya. Kalau virus PMK ini apakah munculnya tahunan atau enggak? Atau bagaimana Bu Endang? Sebenarnya PMK itu kita di Indonesia itu sebenarnya sudah bebas PMK. Dulu memang sudah ada ya, PMK itu sudah ada, tapi kapan itu? Tahun 87. Oh, sudah lama sekali. Ya, 87 itu sudah sempat mewabah dan kita berhasil menangani. Dan di tahun itu kita sudah dianggap bebas dari PMK. Nol kasus ya. Nol kasus. Ya. Tapi ternyata kasus itu muncul lagi. Baru muncul lagi itu tahun sekitar 21 akhir ya. 2021 mulai muncul lagi. Ya. Dan kalau kita mendengarkan berita itu mulai muncul itu di Jawa Timur itu. Oh iya. Kemudian begitu cepatnya meluas sampai ke Jawa Tengah, sampai ke seluruh Indonesia. Iya. Bu Endang, saya sempat membaca sedikit ya tentang virus PMK ini. Virus PMK ini kan kalau ke sapi begitu ya, menyerang ke sapi begitu, itu kan penampakannya itu kan sebetulnya katanya nggak terlalu terlihat. Maksudnya sapinya itu nggak terlalu terlihat sakit atau terlihat badannya membusuk atau bagaimana, tapi mematikan begitu ya. Itu apa sih Bu, menyerang apa begitu penyakit mulut dan kuku ini? Ini penyakit PMK itu namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi memang yang diserang itu adalah mulut, sekitar mulut, kemudian dan kalau sudah menyebar itu sampai ke kuku kaki. Ditandai dengan, kalau PMK itu tandanya itu terlihat adanya air liur yang
berlebihan. Air liur yang berlebihan keluar yang disebut dengan hipersalivasi. Kemudian juga hewannya itu, ternaknya itu terlihat gelisah, malas. Gitu ya. Untuk nafsu makannya sangat berturun, kemudian juga produktivitasnya itu juga mengalami penurunan. Jadi kalau peternak gitu itu sebetulnya kelihatan ya kasat mata nih, sapinya lemas gitu, itu kelihatan kalau sakit gitu ya sapinya itu. Kelihatan kalau itu sakit. Iya. Tapi demam terutama kan dilihat ada demam, kemudian hipersalivasi. Kemudian juga tidak nafsu makan berkurang. Nah, nafsu makan berkurang itu karena ya kondisi mulut yang hipersalivasi itu ya. Itu kan merasakan untuk makan itu kan juga kesulitan. Jadi ya ternak itu malas untuk makan. Gitu ya. Terus sakitnya lemas begitu. Ya, akhirnya kan karena tidak ada makanan yang masuk, jadi kan mengalami penurunan produktivitas. Nah, itu yang apakah karena susah makan begitu ya, tidak makannya kurang begitu, itu apakah itu yang menyebabkan virus ini terus kemudian jadi mematikan begitu? Ya, karena kalau nafsu makan berkurang itu kan untuk aktivitas tubuh kan juga karena tidak ada asupan makanan, jadi kan untuk aktivitas tubuh juga menjadi berkurang. Kemudian karena virus itu kan menyerang kekebalan tubuh, menyerang kekebalan tubuh. Jadi kalau kekebalan tubuhnya menurun, itu akan mudah terkena, mudah diserang oleh mungkin ada bakteri atau penyakit-penyakit yang lain. Bu Endang, terus ini yang paling ingin saya tanyakan nih, mungkin yang paling relate sama kita begitu ya. Ini bahaya nggak sih buat manusia begitu? Kalau PMK itu insya Allah bukan penyakit zoonosis. Apa itu Bu Endang? Zoonosis itu penyakit yang menular dari ternak ke manusia, atau gitu. Manusia juga bisa menularkan ke ternak. Jadi tidak bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi sebenarnya kalau ternak yang terkena PMK itu dagingnya aman untuk dikonsumsi. Masih aman ya? Masih aman. Seperti insya Allah sapi-sapi masih aman. Selama ternak itu belum sakit parah sampai ambruk, sampai mau meninggal, mau mati gitu ya. Iya, mau mati gitu. Itu masih aman. Masih aman untuk dikonsumsi. Tapi namanya mengkonsumsi itu kan juga ada yang harus yang halal dan thayyib. Jadi kan kalau ragu-ragu untuk makan ya tidak usah dimakan gitu. Sebenarnya masih aman untuk dimakan. Tapi tadi Bu Endang cerita kalau misalnya sapinya belum sampai kondisi mati begitu masih aman gitu. Nah, kalau misalnya sapinya sudah ambruk nih, sudah mati, terus dagingnya dimasak? Kalau sudah ambruk itu sebaiknya ya kalau di Islam itu kan nggak boleh kan, itu sudah termasuk bangkai. Jadi ya kalau sudah ambruk ya sudah, tidak usah di. Gitu ya. Tapi kan takutnya ada yang orang yang nakal-nakal gitu kan, nggak mau kehilangan uang, mending dijual tadi. Disembelih, dibagi bareng-bareng, dimakan gitu. Bareng-bareng kayak ada gitu. Nah itu cara bedakan gimana Bu Endang? Nanti masyarakat nggak bisa berarti ya, nggak bisa bedakan ya ini daging ini dari sapi yang udah mati. Nggak bisa, sulit untuk membedakan kalau sudah dalam bentuk daging yang terpisah gitu ya. Kalau sudah terlanjur begitu, udah kejadian begitu, apa ada potensi bahaya? Karena itu kan kena PMK terus mati, habis itu bagi-bagikan begitu atau dijual malahan begitu. Apa potensi bahaya? Ada potensi bahaya? Sebenarnya juga tidak ada potensi bahaya, tidak ada. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu masih aman untuk dikonsumsi. Artinya kalau ada berita tentang penyebaran virus PMK begitu, sebetulnya masyarakat yang harusnya panik hanya peternak saja ya. Masyarakat tidak perlu panik juga ketika ada kasus seperti itu. Bu Endang, tadi Bu Endang cerita bahwa kita pernah survive dari kasus ini, serangan kasus ini di tahun 80-an begitu ya. 80-an, menurut Bu Endang untuk bebas dari kasus PMK begitu, atau untuk mengalahkan kita untuk bisa survive dari serangan PMK ini susah nggak sih Bu?
Sebenarnya tidak susah ya. Selama ada kerjasama dari berbagai pihak. Ada yang dari dinas, kemudian ada dari masyarakat, dari peternak, dari pemerintah, kebijakan pemerintah itu. Kalau ada kerjasama koordinasi dari berbagai dari pihak itu ya insya Allah kita bisa bebas dari. Tapi apa yang kuncinya begitu supaya cepat itu apakah mutlak ketersediaan vaksin atau bagaimana misalnya? Kalau vaksin itu hanya salah satu. Yang utama itu adalah menjaga agar ternak itu tidak kontak dengan ternak yang sakit. Oh gitu. Jadi kalau sudah ada yang sakit langsung dikarantina? Ya, langsung dikarantina. Oh gitu ya. Karena kan yang terjadi di masyarakat itu, kadang masyarakat itu sebenarnya udah tahu kalau ternaknya sakit. Tapi kemudian terus ternak itu dijual. Padahal itu nanti berpotensi menyebarkan ke ternak yang lain. Nah ini mungkin yang jadi PR atau jadi kendala terbesar dalam untuk menghentikan penyebaran ini ya Bu Endang ya. Begitu. Oke. Kemudian untuk pencegahan bagaimana Bu Endang ini? Untuk pencegahan ya yang seperti saya katakan tadi ya, ada koordinasi dari berbagai macam pihak. Kalau dari peternaknya itu ya untuk bisa menjaga kebersihan. Kalau di peternakan itu kan ada biosecurity, biosafety. Biosecurity itu menjaga agar ternak itu tidak bisa dimasuki oleh agen patogen. Agen patogen ini agen yang menyebabkan penyakit. Itu. Ini menjaga kesehatan. Kemudian memberikan makan yang cukup. Terus menjaga kebersihan kandang itu dengan cara menyemprotkan desinfektan. Jadi kan ketika sudah kandang itu bebas disemprot dengan desinfektan, diharapkan kan tidak ada di situ, sudah tidak ada lagi agen-agen penyakit yang ada di situ. Bu Endang, kalau menurut Bu Endang, kebijakan menutup pasar hewan itu harusnya dilakukan nggak untuk saat ini begitu? Kalau menurut saya, kalau dalam ini ya kita bicara tentang pencegahan. Gitu ya. Kalau menurut saya, memang untuk sementara perlu ditutup pasar hewannya itu. Kan mungkin efektif gitu. Iya, karena ya peternak yang mungkin belum paham dengan kondisi ternaknya ketika ternak itu sakit, ketika ternak itu dibawa ke pasar, nah itu sangat berpotensi untuk menularkan, menular ke ternak-ternak yang lain. Kemudian juga para pedagang itu ya, para tenaga medis itu kan ketika mengobati, contohnya kan ketika mengobati ternak yang kena PMK. Itu kan kondisi tubuhnya, mungkin bajunya, mungkin sepatunya itu kan menempel virus itu. Nah itu juga yang berpotensi untuk menularkan ke ternak yang lain. Gitu ya. Iya. Bu Endang, kita bicara soal vaksin begitu. Vaksin ini sifatnya bagaimana? Apakah dia memang bisa mematikan virus itu? Vaksin PMK ini? Sebenarnya vaksin itu kan diberikan kepada ternak yang sehat. Yang sehat? Ya. Ketika ternak itu sudah menunjukkan tanda-tanda gejala-gejala kena PMK, itu justru jangan divaksin. Karena itu kan virus yang dilemahkan ya. Ketika dimasukkan ke tubuh, padahal di tubuh itu sudah ada virus. Jadi itu nanti kan justru nanti akan bisa berkembang, bisa survive di situ di tubuh ternak itu. Jadi memang vaksin itu diperuntukkan untuk ternak yang sehat. Harusnya kalau begitu, misalnya nih kita sempat survive gitu ya, sempat menurun kasusnya, harusnya kan misalnya nih saya membayangkan setiap sapi yang lahir itu langsung divaksin begitu, itu bisa nggak untuk
mencegah Bisa. munculnya PMK? Nggih, bisa. Artinya selama ini nggak dilakukan ya? Belum. Oh, Ya, kenapa, Bu Endang? mungkin dilakukannya belum merata ya, belum merata. Mungkin hanya daerah-daerah yang memang apa namanya potensi ya istilahnya, yang nantinya akan di situ apa namanya dari riwayat itu banyak sekali kasus. Nah itu memang seharusnya ternak itu segera divaksin ketika apa namanya masih dalam kondisi sehat. Artinya kan begini Bu Endang, artinya kan kita bicara sapi ini kan bukan main-main ya, Iya. artinya kan mahal banget gitu loh, nggak seperti kambing atau ayam begitu ya, kemati gitu ya bisa hilang belasan juta, puluhan Iya, juta. makanya Artinya kan untuk memvaksin itu kan sebetulnya sangat harus manfaat ya untuk menghilangkan resiko kematian iya, itu ya. harus. Tapi memang nyatanya belum itu dilakukan di negara kita, belum ada kesadaran seperti itu. Ternyata kesadaran masyarakat itu juga apa namanya belum merata juga. Oh, Jadi keinginan peternak untuk ternak saya tak vaksin gitu, ternyata juga masih rendah. meskipun kasus PMK sudah pernah Meskipun terjadi. ya, meskipun kasus PMK itu pernah terjadi. Kalau Bu Endang ada pesan untuk peternak begitu? Apakah sebaiknya memang setiap punya sapi yang sehat harus segera divaksin atau bagaimana, Bu? Ya kalau menurut saya ya, ketika punya ternak itu ternak itu kan asetnya peternak ya. Yang tujuan dari pemeliharaan itu kan biasanya untuk tabungan. Jadi ketika tabungannya kok nanti hilang itu kan eman-eman sekali. Jadi seharusnya ketika ternaknya itu dalam kondisi yang sehat itu segera divaksin. Padahal biayanya berapa sih Bu Endang kalau vaksin PMK itu mahal nggak? Apa maksudnya jauh lebih murah daripada harga sapinya nggak? Ya jauh lebih murah Mas. Gitu Tapi ya? untuk persisnya berapa saya juga untuk harga vaksinnya belum. Oh gitu ya. Tapi kalau soal ketersediaan bagaimana? Mungkin misalnya selama ini peternak mau saya itu memvaksin, setiap sapi lahir mau saya vaksin, tapi nggak ada. Gitu. Nah kalau di negara kita bagaimana? Nah, itu juga karena vaksin itu sebenarnya merupakan kebutuhan peternak ya. Seharusnya pemerintah itu juga menyediakan dosis vaksin yang cukup untuk peternak. Tapi juga lagi-lagi ketika apa namanya vaksin itu diproduksi ketika terjadi wabah. Nah, itu baru bingung. Bingung gitu. Jadi sebaiknya dan ini kan kalau saya melihat membaca berita itu ya, ini tahun 2025 itu pemerintah juga akan menyediakan memproduksi vaksin sebanyak 4 juta dosis. 4 juta dosis. Padahal ternak kita itu kalau dari apa namanya sensus itu kan ada sekitar 18 juta sekian ekor. Jadi kalau ketersediaan hanya 4 juta itu kan belum mencukupi dari populasi sapi yang ada. Bu Endang, virus PMK ini apakah jadi satu-satunya momok bagi peternak sapi begitu di Indonesia begitu, atau ada penyakit lainnya yang kira-kira mewabahnya lebih ganas misalnya dari virus PMK atau bagaimana Bu Endang? Iya, PMK memang menjadi salah satu. Kalau setelah kita aman dari PMK ya tahun 80-an itu kan kita aman dari penyakit ya, dari penyakit PMK ya. Kemudian muncul lagi ini, memang itu sangat menurunkan produktivitas ternak. Jadi apa namanya juga mempengaruhi perekonomian juga dari para peternak. Tapi ada penyakit lain lagi. Kalau kemarin kan setelah PMK itu muncul LSD itu. Ya, lumpy skin disease yang kalau orang awam mengatakan lato-lato itu ya Pak, Mas itu. Itu kan banyak juga, itu juga cepat juga penyebarannya. Penyebarannya. Tapi sama tidak membahayakan manusia. Enggak, tidak membahayakan manusia. Yang membahayakan itu nah ini ada lagi penyakit yang namanya antrak gitu. Oh, itu ya. Kalau itu kan memang harus dibakar, dikubur begitu ya. Kalau itu kan meskipun jarang, tapi itu kan apa namanya
harus juga diwaspadai kasus antraks seperti itu. Seperti tahun kemarin kan juga ada kasus yang di Gunung Kidul Betul. Itu menyebarnya nggak cepat ya? Enggak. Antraks itu ya? Tapi nggak cepat, tapi mematikan. Ya. Artinya, misalnya kan kalau PMK ini kan sangat cepat sampai berapa masal begitu. Kalau antraks ini enggak ya? Enggak begitu. Dan lokal, enggak. Kalau ini kan cepat sekali ke daerah-daerah lain. Betul, iya. Kalau antraks itu kalau segera ditangani ya, insya Allah bisa di sekitar itu saja gitu. Baik. Bu Endang, terima kasih buat insight dan sharingnya. Kita sekarang perlu tahu ya, meskipun PMK ini juga menyusahkan ya peternak sapi dan jadi pukulan buat mereka, tapi intinya masyarakat tidak perlu panik karena tidak berbahaya begitu ya buat manusia ya begitu. Dan mungkin dari Bu Endang kita juga belajar bahwa kepedulian peternak terhadap untuk memvaksin hewan-hewan mereka itu sebaiknya jangan dilakukan ketika ada wabah saja. Dan mungkin juga ada dorongan buat pemerintah untuk lebih menyediakan vaksin ini lebih mudah ke peternak, lebih terjangkau, begitu ya. Begitu. Bu Endang, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan sharing ilmunya kepada kami dan Tribuners di rumah semua begitu. Tribuners, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Bu Endang, dosen Fakultas Peternakan UNS Solo. Kita berjumpa lagi di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Saya Haji Bramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.